Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Insya Allah pada hari ini kita akan mencoba membahas materi moderasi beragama dari buku yang telah diterbitkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia untuk menghadapi persiapan ujian kompetensi tambahan, yaitu tentang moderasi beragama bagi calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Langsung saja Bapak Ibu, nah ini merupakan buku yang diterbitkan langsung oleh Balai Litbang Kementerian Agama yang berjudul Tanya Jawab Moderasi Beragama. Jadi di sini materinya sangat cocok untuk kita semua untuk mempelajari apa itu sebenarnya moderasi beragama dan bagaimana contoh-contohnya. Ini kita lihat, nah di sini ada halaman tentang penerbitan bukunya ya, diterbitkan oleh Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, Gedung Kementerian Agama RI pada tahun ini cetakan pertama Oktober tahun 2019. Nah, mungkin Bapak Ibu nanti bisa saja langsung mendownloadnya dan mempelajari materi-materi yang ada dalam buku ini tentang moderasi beragama. Nah, di sini kita lihat kata pengantarnya itu langsung ditulis oleh Bapak Lukman Hakim Saifuddin yang juga Menteri Agama RI pada tahun 2019 lalu. Nah, kita lihat saja halaman pertamanya. Di sini ada apa arti moderasi. Jadi, moderasi itu adalah jalan tengah. Dalam sejumlah forum diskusi kerap terdapat moderator, orang yang menengahi proses diskusi, tidak berpihak kepada siapapun atau pendapat manapun, bersikap adil kepada semua pihak yang terlibat dalam diskusi. Moderasi juga berarti sesuatu yang terbaik. Sesuatu yang ada di tengah biasanya berada di antara dua hal yang buruk. Contohnya adalah keberanian. Sifat berani dianggap baik karena ia berada di antara sifat ceroboh dan sifat takut. Sifat dermawan juga baik karena ia berada di antara sifat boros dan sifat kikir. Jadi, moderasi ini biasanya adalah disebut sebagai penengah, dia juga moderator antara dua belah pihak. Nah, selanjutnya, apa itu moderasi beragama? Nah, moderasi beragama berarti cara beragama, jalan tengah sesuai pengertian moderasi tadi. Dengan moderasi beragama, seseorang tidak ekstrim dan tidak berlebih-lebihan saat menjalani ajaran agamanya. Orang yang mempraktekkannya disebut moderat. Tapi, benarkah bersifat ekstrim itu buruk? Benar. Nah, menurut buku ini, jangankan ekstrim atau berlebihan terhadap sesuatu yang jelas-jelas buruk seperti kesombongan, bahkan terhadap sesuatu yang dianggap baik pun, jika itu dilakukan berlebih-lebihan, implikasinya bisa menjadi buruk. Lihatlah sifat dermawan. Sifat ini sudah pasti baik, karena ia berada di antara sifat boros dan sifat kikir. Tapi jika seseorang melakukan kedermawanannya secara berlebih-lebihan, ia bisa terjatuh dalam keborosan. Kalau sudah begitu, bahkan kebaikan pun bisa menjadi buruk. Jadi kunci moderasi adalah tidak berlebih-lebihan, apalagi dalam masalah beragama. Kunci ini penting dipahami supaya setiap orang bisa mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari. Bisa disebutkan contoh beragama mana yang berlebihan? Nah, contoh paling gamblang adalah ketika seorang pemeluk agama mengkafirkan saudaranya sesama pemeluk agama yang sama hanya gara-gara mereka berbeda dalam paham keagamaan. Padahal hanya Tuhan yang Maha tahu apakah seseorang sudah masuk kategori kafir atau tidak. Seseorang yang bersembahyang terus-menerus dari pagi hingga malam tanpa memperdulikan problem sosial di sekitarnya bisa disebut berlebihan dalam beragama. Seseorang juga bisa disebut berlebihan dalam beragama ketika ia sengaja merendahkan agama orang lain atau gemar menghina figur atau simbol suci agama tertentu. Dalam kasus seperti ini, ia sudah terjebak dalam ekstremitas yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip moderasi beragama. Nah, selanjutnya, ada contoh sikap ekstrim lain? Ada.
Misalnya seseorang menyantap makanan atau mereguk minuman yang jelas-jelas haram menurut ajaran agamanya hanya karena alasan toleransi kepada umat agama lain. Atau merusak rumah ibadah karena tidak setuju paham keagamaannya. Sikap ekstrim lainnya adalah mengikuti ritual pokok ibadah agama lain karena alasan tenggang rasa. Ini semua tidak bisa dibenarkan. Bersikap moderat cukup dengan menghormati orang lain dan tidak mengganggu satu sama lain. Ia sendiri harus mantap dengan kepercayaannya, tidak perlu menggadaikan keyakinan. Jadi Bapak Ibu mungkin di sini sedikit yang contoh itu adalah jangan kita agar terlihat toleransi kepada antar umat beragama, kita masuk ke ranah iman ataupun keyakinan. Jadi cukup kita di agama kita, tapi dengan setuju ataupun dengan memberikan kesempatan kepada agama lainnya beribadah sesuai dengan keyakinan mereka. Seperti yang dikatakan tadi, ya, jangan supaya kita disebut mempunyai sifat tenggang rasa, kita ikut-ikutan beribadah seperti keyakinan mereka. Bukan seperti itu. Nah, di mana posisi orang moderat di antara dua kutub ekstrim itu? Orang moderat harus berada di tengah, berdiri di antara kedua kutub ekstrim itu. Ia tidak berlebihan dalam beragama, tapi juga tidak berlebihan menyepelekan agama. Dia tidak ekstrim mengagungkan teks-teks keagamaan tanpa menghiraukan akal atau nalar. Juga tidak berlebihan mendewakan akal sehingga mengabaikan teks. Pendek kata, moderasi beragama bertujuan untuk menengahi serta mengajak kedua kutub ekstrim dalam beragama untuk bergerak ke tengah. Kembali pada esensi ajaran agama, yaitu memanusiakan manusia. Selanjutnya, apa prinsip beragama yang moderat? Prinsipnya ada dua, adil dan berimbang. Bersikap adil berarti menempatkan segala sesuatu pada tempatnya seraya melaksanakannya secara baik dan secepat mungkin. Sedangkan sikap berimbang berarti selalu berada di tengah di antara dua kutub. Dalam hal ibadah misalnya, seorang moderat yakin bahwa beragama adalah melakukan pengabdian kepada Tuhan dalam bentuk menjalankan ajarannya yang berorientasi pada upaya untuk memuliakan manusia. Orang yang ekstrim sering terjebak dalam praktek beragama atas nama Tuhan hanya untuk membela keagungannya, seraya menyampingkan aspek kemanusiaan. Orang beragama dengan cara ini rela membunuh sesama manusia atas nama Tuhan, padahal menjaga kemanusiaan itu sendiri adalah bagian dari inti ajaran agama. Nah, kita lihat apa batasannya bahwa suatu pemahaman dan pengalaman keagamaan sudah bisa dinilai berlebihan. Pemahaman dan pengalaman keagamaan bisa dinilai berlebihan jika ia melanggar tiga hal. Pertama, nilai kemanusiaan. Kedua, kesepakatan bersama. Dan ketiga, ketertiban umum. Prinsip ini juga untuk menegaskan bahwa moderasi beragama berarti menyeimbangkan kebaikan yang berhubungan dengan Tuhan dengan kemaslahatan yang bersifat sosial kemasyarakatan. Apa contoh melanggar batasan kemanusiaan? Jika seseorang atas nama ajaran agama, misalnya melakukan perbuatan yang merendahkan harkat, derajat, dan martabat kemanusiaan, atau bahkan menghilangkan eksistensi kemanusiaan itu sendiri, itu sudah bisa disebut melanggar nilai kemanusiaan. Tindakannya jelas berlebihan atau ekstrim. Contoh konkretnya dengan dalih jihad agama. Seseorang meledakkan bom di tengah pasar, lalu puluhan bahkan ratusan orang tak bersalah tewas seketika. Ini jelas tindakan ekstrim. Ada contoh lain yang lebih gamblang. Ketika seseorang sedang beribadah, lalu ada seorang lain di dekatnya yang hampir mati akibat terjatuh ke dalam sumur, maka dia wajib membatalkan ibadahnya untuk kemudian membantu saudaranya yang terjatuh ke dalam sumur itu. Ibadah kepada Tuhannya bisa ia lakukan setelah menolong saudaranya itu. Contoh lain, seorang dokter harus bergegas menunaikan kewajiban beribadah.
Namun, di saat yang sama, ada pasien dalam kondisi darurat harus segera ditangani dan tidak dapat ditangguhkan. Dalam kondisi seperti itu, sang dokter harus segera menyelamatkan pasiennya dan menunda ibadahnya untuk kemudian melaksanakan kewajiban agamanya setelah menolong pasien tersebut. Seperti itu, Bapak Ibu. Bahkan, watak kemanusiaan ini pula yang membawa seseorang yang beragama untuk dapat menghargai alam dan nyawa makhluk semesta lainnya, hewan sekalipun. Contoh dalam Islam, seseorang yang hendak melaksanakan sholat harus bersuci dan berwuduk terlebih dahulu dengan air. Andai suatu ketika ia hendak berwuduk dengan air terbatas, lalu tiba-tiba di sampingnya ada anjing merayap kehausan membutuhkan air untuk minum. Mana yang harus ia dahulukan? Nah, orang ini harus menolong anjing itu, lalu mencari alternatif lain untuk bersuci. Misalnya bertayamum atau bersuci dengan debu. Itulah semangat keseimbangan yang ditekankan dalam moderasi beragama. Jadi, agama harus diamalkan untuk menebarkan rahmat dan kasih sayang bagi alam dengan segala isinya. Nah, ini ada ungkapan dari Kiai Haji Maimun Zubir. Jika engkau melihat seekor semut terpeleset dan jatuh di air, maka angkat dan tolonglah. Barangkali itu yang menjadi penyebab ampunan bagimu di akhirat. Baik Bapak Ibu, selanjutnya apa contoh melanggar batasan kesepakatan bersama? Contohnya, jika seseorang atas nama ajaran agama melanggar butir-butir Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang telah menjadi kesepakatan bersama bangsa Indonesia dalam berbangsa dan bernegara, itu sudah bisa dinilai ekstrim dan melanggar. Dalam hal kehidupan bermasyarakat, niscaya juga banyak peraturan yang telah disepakati bersama oleh seluruh warga di lingkungan tempat tinggal. Jika seorang warga atas nama agama yang dianutnya melanggar kesepakatan bersama yang telah ia setujui tersebut, maka ia pun dapat dianggap berlebih-lebihan. Sekarang, apa contoh melanggar batasan ketertiban umum? Nah, contohnya, jika seseorang atas nama ajaran agama melanggar ketertiban umum, itu sudah bisa dinilai beragama secara berlebihan. Misal, jika seseorang memaksakan diri beribadah di tengah keramaian lalu lintas yang menyebabkan kemacetan, bahkan rawan menimbulkan kecelakaan, maka ia sudah melanggar batas ketertiban umum. Jadi di sini terlihat jelas Bapak Ibu, jika kita ingin beribadah namun mengganggu orang lain, bahkan membuat kecelakaan, keributan, dan lain sebagainya, ini sangat tidak dibenarkan. Bukan tidak boleh kita sholat di mana dan kapanpun, tapi kita harus menyesuaikan posisi kita. Barangkali bisa di tempat lebih sedikit ke pinggir yang tidak mengganggu jalan lalu lintas seperti itu. Sehingga kita dinilai sangat ekstrim beribadah jika sangat kita merasa nih, oh ini sudah waktunya sholat, sudah masuk waktu sholat. Saya lagi di jalan raya nih, saya langsung ambil wudhu, langsung sholat di situ. Nah, itu dianggap juga terlalu berlebihan, Bapak Ibu. Kita harus bisa mengkondisikan situasi dan suasana di mana tempat kita ingin melaksanakan sholat atau ibadah yang lainnya. Bagaimana orang moderat memahami kemanusiaan? Kemanusiaan adalah salah satu esensi agama. Kemanusiaan diyakini sebagai fitrah agama yang tidak mungkin diabaikan. Agama mengajarkan bahwa menjunjung tinggi kemanusiaan adalah inti pokok agama. Tuhan diyakini menurunkan agama dari langit ke bumi ini justru untuk melindungi kemanusiaan. Pendek kata, inti pokok ajaran agama adalah untuk menjaga kemanusiaan, bukan untuk menghancurkan kemanusiaan itu sendiri. Jadi, kalau ada paham ekstrim atas nama agama yang berakibat menghancurkan kemanusiaan, misalnya mengakibatkan terbunuhnya orang tak bersalah, paham itu jelas bertentangan dengan fitrah agama dan tentu saja tidak bisa dibenarkan. Orang moderat akan memperlakukan mereka yang berbeda agama sebagai saudara sesama manusia dan akan menjadikan orang yang seagama sebagai saudara seiman.
orang moderat akan sangat mempertimbangkan kepentingan manusia di samping kepentingan keagamaan yang bersifat subjektif. Bahkan dalam situasi tertentu, kepentingan kemanusiaan mendahului subjektivitas keagamaannya. Samakah moderasi beragama dengan moderasi agama? Tidak sama, Bapak Ibu. Agama tidak perlu dimoderasikan, karena agama itu sendiri telah mengajarkan prinsip moderasi, keadilan, dan keseimbangan. Jadi, bukan agama yang harus dimoderasi, melainkan cara penganut agama dalam menjalankan agamanya itulah yang harus dimoderasi. Tidak ada agama yang mengajarkan ekstremitas, tapi tidak sedikit orang yang menjalankan ajaran agamanya berubah menjadi ekstrim. Jadi kita harus bisa membedakan moderasi beragama dengan moderasi agama. Baik Bapak Ibu, selanjutnya apa contoh konkret untuk membedakan agama dan beragama? Misalnya, ajaran agama untuk memuliakan perempuan. Ajaran ini bersifat pasti dan tidak ada yang memperdebatkan. Itulah ajaran agama. Pasti dianya. Tapi, bagaimana cara memuliakan perempuan menurut ajaran agama itu? Masing-masing umat beragama melakukan praktik yang berbeda-beda. Itulah yang disebut beragama. Contoh yang mudah terlihat misalnya, ada paham dan amalan agama yang ekstrim membatasi aktivitas sosial perempuan, seperti larangan keluar rumah bagi perempuan meski untuk menuntut ilmu. Namun, ada juga paham dan amalan agama yang memberi ruang kebebasan ekstrim bagi perempuan untuk beraktivitas sosial, sehingga menyepelekan tanggung jawab mengurus keluarga. Di antara keduanya itu, ada juga paham dan amalan agama yang cenderung moderat, dengan memberikan hak-hak kesetaraan gender kepada perempuan, tetapi tetap membatasinya dengan etika dan adat istiadat lokal yang berlaku. Jadi, moderasi beragama sama dengan toleran. Nah, toleran itu adalah hasil yang diakibatkan oleh sikap moderat dalam beragama. Moderasi adalah proses, toleransi adalah hasilnya. Seseorang yang moderat bisa jadi tidak setuju atas suatu tafsiran ajaran agama, tapi ia tidak akan menyalah-nyalahkan orang lain yang berbeda pendapat dengannya. Begitu juga seorang yang moderat, niscaya punya keberpihakan atas suatu tafsir agama, tetapi ia tidak akan memaksakannya berlaku untuk orang lain. Nah, jika kita lihat dari gambar ini yang sumber fotonya itu tertulis di slide ya, ini ada dua orang yang memang berbeda agamanya, tapi mereka menghadirkan sikap toleransi. Ya, yang satu terlihat seorang muslim ya yang sedang berwudu misalkan ya kan, dibantu mungkin ya dia sedang tidak mampu mengambil air atau menimba air, tapi dibantu oleh seseorang yang terlihat dari pakaiannya itu berbeda dengan keyakinan yang sedang berwudu itu. Nah, seperti itu. Nah, ya. Jadi seperti yang disebutkan di atas, toleransi itu adalah hasil yang diakibatkan oleh sikap moderat dalam beragama. Jika kita menjalankan agama kita sebagai seseorang yang moderat, maka kita akan menghasilkan sikap toleransi beragama. Seperti itu. Berarti orang yang moderat tidak teguh dalam beragama? Tentu saja tidak demikian, Bapak Ibu. Seseorang yang moderat juga harus memiliki pendirian teguh dan semangat beragama yang tinggi. Namun, ia harus mampu memilah mana pokok ajaran agama, di mana ia harus berpendirian teguh, dan mana tafsir ajaran agama, di mana ia perlu toleran, menghormati pendirian orang lain, dan tidak menyalah-nyalahkan. Terkait urusan pokok agama, tidak boleh ada kompromi dalam hal meyakini dan mempraktikkannya. Tapi untuk urusan agama yang bersifat hukumnya diperdebatkan dan ada beragam pandangan, seorang moderat akan mengambil sikap hukum tertentu untuk dirinya.
tapi tidak memaksakan hukum itu berlaku untuk orang lain. Itulah makna toleran. Bagaimana cara membedakan pokok agama dan tafsir agama? Nah, untuk bisa memilah mana wilayah pokok agama yang harus dibela secara teguh dan mana wilayah tafsir agama yang terbuka untuk berbeda, seorang umat beragama harus mempelajari ajaran agamanya dengan baik dan secara mendalam. Ia harus mencari ilmu melalui guru atau sumber yang terpercaya. Sikap moderat dalam beragama akan lebih mudah diterapkan jika seseorang memiliki pengetahuan agama yang baik dan memadai. Pengetahuan luas akan mengantarkannya menjadi orang yang bijaksana. Berpengetahuan itu penting karena untuk dapat berdiri di tengah. Seorang yang moderat perlu tahu tafsir agama yang ada di ujung ekstrim kiri dan ujung ekstrim kanan. Sikap hanya melihat kebenaran satu tafsir agama dan buta terhadap kebenaran tafsir agama lainnya dapat menjerumuskan seseorang pada sikap ekstrim dan cenderung mengklaim kebenaran menurut versi dirinya sendiri. Pendek kata, untuk moderat, seseorang perlu berilmu. Selanjutnya, apalagi syarat moderat selain berilmu? Nah, selain berilmu, seseorang yang moderat juga harus mampu mengendalikan emosi, berakhlak baik, pemaaf, menjadi teladan, dan sanggup berempati. Dalam menyikapi masalah keagamaan, ia harus mampu mendahulukan rasa daripada emosi dan harus mengedepankan akal ketimbang otot. Moderasi beragama harus dibarengi dengan sikap berbudi. Dengan begitu, maka seseorang yang moderat dalam beragama akan senantiasa berhati-hati dalam bertindak, tidak gegabah, melirik ke kiri dan ke kanan, dan selalu mempertimbangkan baik buruknya setiap pilihan. Konsisten berada di tengah bukan berarti diam saja, melainkan dinamis bergerak merespon situasi dengan cermat. Alhasil, moderasi beragama dapat diwujudkan jika seseorang telah memenuhi syarat berilmu, berbudi, pemaaf, bijaksana, dan baik hati. Selanjutnya, mengapa moderasi beragama diperlukan? Nah, moderasi beragama diperlukan karena sikap ekstrim dalam beragama tidak sesuai dengan esensi ajaran agama itu sendiri. Perilaku ekstrim atas nama agama juga sering mengakibatkan lahirnya konflik, rasa benci, intoleransi, dan bahkan peperangan yang memusnahkan peradaban. Sikap-sikap seperti itulah yang perlu dimoderasikan. Moderasi beragama adalah upaya mengembalikan pemahaman dan praktik beragama agar sesuai dengan esensinya, yakni untuk menjaga harkat, martabat, dan peradaban manusia, bukan sebaliknya. Agama tidak boleh digunakan untuk hal-hal yang justru merusak peradaban. Sebab sejak diturunkan agama pada hakikatnya ditunjukkan untuk membangun peradaban itu sendiri. Apakah moderasi dikenal dalam sejarah umat manusia? Ya, tentu saja. Moderasi sudah lama dikenal sebagai prinsip hidup dalam sejarah umat manusia. Dalam mitologi Yunani kuno, prinsip moderasi sudah dikenal dan dipahatkan dalam inskripsi patung Apollo di Delphi dengan tulisan Meden Agan, yang berarti tidak berlebihan. Prinsip moderasi saat itu sudah dipahami sebagai nilai untuk melakukan segala sesuatu secara proporsional, tidak berlebihan. Seorang yang moderat dalam hal makanan misalnya, akan menyantap segala jenis makanan, tetapi membatasi porsinya agar tidak menimbulkan penyakit. Moderasi juga dikenal dalam tradisi berbagai agama. Jika dalam Islam ada konsep wasatiyah. Dalam tradisi Kristen ada konsep golden mean. Dalam tradisi agama Buddha ada majjhima patipada. Dalam tradisi agama Hindu ada madhyamika. Dalam Konghucu juga ada konsep zongyong. Begitulah, dalam tradisi semua agama selalu ada ajaran jalan tengah. Semua istilah dalam setiap agama itu mengacu pada satu titik makna yang sama, yakni bahwa memilih jalan tengah di antara dua kutub ekstrim dan tidak berlebih-lebihan merupakan sikap beragama yang paling ideal. Nah, sekarang bagaimanakah menempatkan moderasi beragama dalam konteks Indonesia? Moderasi beragama adalah bagian dari strategi bangsa ini dalam merawat Indonesia.
Sebagai bangsa yang sangat beragam, sejak awal para pendiri bangsa sudah berhasil mewariskan satu bentuk kesepakatan dalam berbangsa dan bernegara, yakni Negara Kesatuan Republik Indonesia yang telah nyata berhasil menyatukan semua kelompok agama, etnis, bahasa, dan budaya. Indonesia sendiri disepakati bukan negara agama, tetapi juga tidak memisahkan agama dari kehidupan sehari-hari warganya. Nilai-nilai agama dijaga, dipadukan dengan nilai-nilai kearifan dan adat istiadat lokal. Beberapa hukum agama juga dilambangkan oleh negara. Ritual agama dan budaya berkelindan dengan rukun dan damai. Itulah sesungguhnya jati diri Indonesia. Negeri yang sangat agamis dengan karakternya yang santun, toleran, dan mampu berdialog dengan keragaman. Moderasi beragama harus menjadi bagian dari strategi kebudayaan untuk merawat jati diri kita tersebut. Nah, sekarang siapa yang harus mengawal moderasi beragama? Nah, dalam buku ini disebutkan tegaknya moderasi beragama perlu dikawal bersama, baik oleh orang per orang maupun lembaga, baik masyarakat maupun negara. Kelompok beragama yang moderat harus lantang bersuara dan tidak lagi memilih menjadi mayoritas yang diam. Bahkan, keterlibatan perempuan juga akan sangat penting dalam upaya memperkuat moderasi beragama. Mengingat kekerasan atas nama agama bisa saja dilakukan baik oleh laki-laki maupun perempuan. Setiap komponen bangsa harus yakin bahwa Indonesia memiliki modal sosial untuk memperkuat moderasi beragama. Modal sosial itu berupa nilai-nilai budaya, lokal, kekayaan keragaman adat istiadat, tradisi bermusyawarah, serta budaya gotong royong yang diwarisi masyarakat Indonesia secara turun-temurun. Nah, modal sosial itu harus kita rawat demi menciptakan kehidupan yang harmoni dalam keragaman budaya, etnis, dan agama. Jika dipikul bersama, Indonesia dapat menjadi inspirasi dunia dalam mempraktikkan moderasi beragama. Nah, apa peran yang harus dijalankan oleh negara? Dalam rangka menciptakan masyarakat yang moderat dalam beragama, negara perlu hadir memfasilitasi terciptanya ruang publik untuk menciptakan interaksi umat beragama. Jangan sampai negara malah melahirkan regulasi dengan sentimen agama tertentu yang diskriminatif dan diberlakukan secara umum di ruang publik. Kehadiran negara harus memfasilitasi, bukan mendiskriminasi. Nah, kalau kita lihat di gambar yang ada ini, ada 6 orang anak yang mungkin latar belakang keyakinan ataupun agama mereka berbeda, tapi mereka bersatu di dalam sebuah ruang mungkin ya, dalam sebuah kegiatan, misalkan belajar seperti itu. Mereka yang lebih penting tanpa mencampurkan keyakinan mereka, tetapi mereka tetap saling menghormati antara satu agama dengan agama lain, seperti itu. Nah, baik Bapak Ibu, itu dia tadi isi ataupun materi yang ada di dalam buku yang karangan Menteri Agama tentang moderasi beragama. Jadi ini semoga bermanfaat dan jangan lupa like, komen, dan subscribe jika video ini dirasa sangat bermanfaat. Baik, itu saja. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.